Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian, asal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknologi Mineral, jurusan Teknik Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Pengaruh Proses Geologi Terhadap Pelapukan Batuan Sedimen. Langsung saja, di sini ada abstrak. Batuan sedimen adalah material padat yang terakumulasi di permukaan bumi atau di dekat permukaan bumi. Pada kondisi tekanan dan temperatur yang rendah, batuan sedimen umumnya diendapkan dari fluida material penyusun sedimen itu sebelumnya, baik sebagai larutan maupun suspensi. Menurut Petty John, tahun 1975. Pelapukan batuan adalah kerusakan dan perubahan batuan dasar oleh mekanik atau proses fisika dan proses kimia, serta proses biologi yang membuat batuan tersebut regulate, yang mana regulate artinya longgar, yang kemudian mengalami transportasi, menurut Gary Nichols tahun 2009. Tingkat pelapukan fisik dan kimia sangat tinggi terjadi di Pulau Samudra, Taiwan, di bawah pengaruh hujan geografis yang berlebihan. Terkait dengan musim hujan Asia, angin topan yang sering terjadi dan tanah longsor yang dipicu oleh badai yang sangat tinggi. Tingkat erosi rata-rata diperkirakan untuk seluruh pulau adalah 5 mm per tahun. Dari hasil penelitian dan dikumpulkan 106 sampel dari dikumpulkan 106 sampel dari sublingkungan yang berbeda dan dilakukan analisa XRF dan berbagai plotan rasio. Ditemukan mineral seperti ilit, smectite, klorit yang memadai berupa pelapukan fisik dan batuan sumber mengalami pelapukan kimia intens. Kehadiran felspar di batuan sumber akan diubah secara total sebagai tanah liat alumina. Selanjutnya adalah latar belakang. Batuan sedimen adalah material padat yang terakumulasi di permukaan bumi atau di dekat permukaan bumi. Pada kondisi tekanan temperatur yang rendah, batuan sedimen umumnya diendapkan dari fluida di mana material penyusun sedimen itu sebelumnya, baik sebagai larutan maupun suspensi. Batuan ini berasal dari batuan yang telah terbentuk terlebih dahulu, yang telah mengalami pelapukan dan terakumulasi dalam cekungan pengenempan yang membentuk batuan sedimen. Material-material sedimen itu sendiri terkompaksi dan mengalami litifikasi sebagai pembentuk batuan sedimen, menurut Petty John. Selanjutnya adalah pelapukan batuan adalah kerusakan dan perubahan batuan dasar oleh mekanik atau proses fisika dan proses kimia, serta proses biologi yang membuat batuan tersebut regulate, yang mana regulate adalah lapisan yang longgar, yang kemudian mengalami transportasi. Hasil dari pelapukan ini merupakan asal dari batuan sumber yang menjadi batuan sedimen. Proses pelapukan akan menghancurkan batuan dan melarutkan mineral dan membentuk sedimen klastik sebagai mineral terlarut dan membentuk mineral baru. Pelapukan yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, keadaan struktur, batuan, keadaan topografi, cuaca, dan iklim, serta vegetasi. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dari berbagai sumber yang terkait berasal dari literatur, berupa jurnal atau proceeding, dari website yang dapat memperkuat analisa dari penulis. Selanjutnya ada kesimpulan. Tingkat pelapukan fisik dan kimia yang sangat tinggi terjadi di Pulau Samudra Taiwan di bawah pengaruh hujan geografis yang berlebihan terkait dengan musim hujan Asia, angin yang topan sering terjadi, dan tanah longsor yang dipicu oleh badai yang sangat tinggi. Tingkat erosi rata-rata diperkirakan untuk seluruh pulau adalah 5 mm per tahun. Ini gambar petanya. Yang di kotak ini titik-titik ini merupakan daerah penelitian di daerah Taiwan tersebut. Selanjutnya ada sebanyak 106 sampel dikumpulkan dari sublingkungan yang berbeda. 12 sedimen permukaan lepas pantai, 8 sedimen permukaan pantai, dan sedimen inti terdiri 16 subsampel. Semuanya dari Taiwan. Dari sampel-sampel tersebut, sebelum analisa kimia, sampel dikeringkan dulu, lalu dihomogasi, dan sedimen massal masing-masing sampel ditumbuk halus sebesar 200 mesh dan dilakukan analisa XRF. Ini berupa tabel statistik komposisi geokimia sedimennya. Selanjutnya ada komposisi rata-rata batuan sedimen Taiwan pada tabel 1 telah dihitung berdasarkan data perhitungan melibatkan 14 sampel yang terdiri dari batuan sedimen, logam sedimen yang sangat bervariasi, serta jenis pilet. Batuan ini akan mewakili kita rata-rata nilai batuan sedimen area kecil ini 0,024 dari permukaan bumi berdasarkan geokimia isotop granitoid melewati Taiwan. Nah, ini berupa plotan
spider plotnya yang menunjukkan perbandingan komposisi rata-rata sedimen. Selanjutnya ada ilit dan klorit adalah mineral lempung yang paling melimpah dan ada di mana-mana pada formasi batuan di semenanjung Taiwan Selatan. Baik ilit maupun klorit yang berasal dari degradasi muskovit dan biotit fisik dari formasi. Jika batuan sumber yang mengalami pelapukan kimia intens, kehadiran fluorspar di batuan sumber akan diubah secara sebagai tanah liat alumina. Saya ini adalah gambar 3 sebaran plot rasio Al per Na versus batuan kimia pada yang berubah. Ini dia plotannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Tingkat pelapukan fisik dan kimia yang sangat tinggi terjadi di Pulau Samudra Taiwan yang pengaruh hujan geografis yang berlebihan terkait dengan musim hujan Asia, angin topan yang sering terjadi, dan tanah longsor yang oleh badai sangat tinggi. Karena adanya proses geologi tadi, hujan, angin topan, longsor, jadi dia mengalami pelapukan di sini. Tingkat erosi rata-rata diperkirakan untuk seluruh pulau adalah 5 mm. Penelitian ini lalu melakukan pengumpulan data 106 sampel yang dikumpulkan dari sublingkungan yang berbeda, lalu dilakukan analisis XRF dari berbagai rasio, plotan rasio, ditemukan mineral seperti ilit, smektit, klorit, yang menandai berupa pelapukan fisik dan batuan sumbernya, mengalami pelapukan kimia yang intens kehadiran fluorspar di batuan sumber yang akan diubah secara total sebagai tanah liat alumina. Ini daftar pustaka saya mengambil ini dari Gary Nichols, Patty John, dan berupa paper menurut Salverats dan Ching Tong tahun 2006. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.